Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Umi Evi Rahayu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar anak-anak Umi di rumah? Umi harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap melakukan protokol kesehatan ya selagi di rumah. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada bab kedua tentang norma-norma dalam masyarakat. Kita akan membahas apa ya? Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan 4 macam norma yang berlaku dalam masyarakat dan mampu memberikan contoh dari masing-masing norma. Macam-macam norma. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut adalah: yang pertama, norma kesusilaan; kedua, norma kesopanan; tiga, norma agama; dan yang keempat, norma hukum. Masuk kita yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin ataupun suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Contoh dan sanksi pada norma kesusilaan: suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Nah, sebagai contohnya, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh ataupun tertinggal di tempat umum. Contoh yang lainnya, seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan, karena tahu kalau menyontek itu adalah perbuatan yang salah. Karena norma susila ini berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma akan timbul perasaan penyesalan. Jadi, sanksi yang diberikan adalah sanksi dari diri sendiri berupa rasa penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatan salahnya tersebut. Lanjut kita ke norma yang kedua, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tatanan kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ini adalah awal mula terbentuknya norma kesopanan. Contohnya, norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, kemudian tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa, kemudian tata cara makan, dan sebagainya.
Misalnya, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan lembut. Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Nah, apabila ada yang melanggar, sang pelanggar akan mendapatkan sanksi, yaitu sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemooh oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah dan kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Contohnya nih, berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Nah, bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas dibandingkan dalam masyarakat perkotaan. Nah, setelah itu lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu norma yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Contoh pelaksanaan norma agama, misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Umat Hindu, pegangan hidupnya bersumber pada Veda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut Buddha. Sementara itu, kitab suci Konghucu adalah Shishu Wujing. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum mengatur kehidupan masyarakat seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran. Larangan melakukan korupsi, merusak hutan, dan serta kewajiban memelihara hutan, membayar pajak. Kemudian, peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga Indonesia. Pengenaan hukum dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik. Sifat norma hukum. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah, setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut.
Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan, dan melarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jadi kesimpulannya, norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sekian pertemuan hari ini tentang macam-macam norma. Sampai bertemu ya anak-anak Umi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.